besok malam Sabtu jam udah Sabtu ini jam 2 malam. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam yang berbahagia ini tahadzuts nikmat. At-tahadzuts bi nikmatillah syukur. Bercerita nikmat dari Allah merupakan satu syukur. Kita tidak terasa sampai saat ini masih posisi kita sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Disertai taufik hidayah dan wilayahnya, dan sekaligus di malam ini kita diberikan kekuatan untuk hadir di majelis taklim. Amin. Sehingga bisa qiraat Al-Quran, ta'lim rahmi. Mudah-mudahan kesemua amal ibadah malam ini Allah berkenan. Kekurangannya menyempurnakan dan sekaligus melimpahkan pahala buat kita bersama. Dengan pahala itulah tentunya kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah wasilah sebabnya semua amal ibadah kita, orang tua dan guru-guru kita diterima oleh Allah. Kesalahan, kekhilafan, sengaja atau tidak, Allah berkenan mengampunkannya. Kesalahan kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah wasilah sebabnya, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, rahmah, amin. Anak keturunannya anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim, mudahkanlah Pak Suharyono dan Ibu yang insya Allah besok melaksanakan amal ibadah umrah, diberikan kesehatan, amin. Dimudahkan perjalanannya, amin. Bisa melaksanakan umrah yang rukun, yang wajib dan yang sunnahnya sempurna sehingga mendapatkan umrah dan mabrurah. Kemudian juga akan selamat, sehat walafiat, senantiasa umrah diterima oleh Allah. Kembali bisa membina keluarga kembali dan mengerjakan saleh dan salehah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada kita besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian berbahagia, tidak terasa waktu rasanya cepat ya. Baru saja perasaan mengenang dan memperingati Maulid Nabi. Kita sudah alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hampir di minggu ketiganya Maulid Nabi. Datangnya Maulid Nabi ini tentunya merupakan tadzkirah. Apa itu tadzkirah? Peringatan, tausiah, nasihat buat kita. Sampai di manakah kita merasa dan mencintai Nabi yang notabene-nya laulaka Muhammad ma khalaqtul arda. Seandainya tidak kuciptakan engkau, seluruh alam tidak diciptakan oleh Allah, termasuk malaikat, termasuk semua surga neraka tidak ada. Pada saat jadi kalau kita lihat bahwa Nabi itu adalah makhluk yang awal dan yang akhir. Yang awal diciptakannya, yang akhir diturunkan, Nabi yang terakhir. Secara surah, nur dan secara ada jasmaninya itu terakhir, Nabi terakhir. Padahal hakikatnya yang diciptakan awalnya nur Muhammad SAW. Dari cahaya Nabi seluruhnya. Termasuk satu ketika Nabi disuruh kontrol. Nur Muhammad suruh mengontrol dengan adanya angin, yang notabene-nya angin, api, air, bumi. Ini 4 unsur yang diciptakan oleh Allah merupakan bahan pokok untuk manusia. Dilihat oleh Nabi
Begitu berguru besar Nabi ngomong, apakah kamu tidak malu bahwa kau banyak kelemahan, walaupun kau punya kekuatan, tapi kau banyak kelemahan, banyak kekhilapan. Baru ibarat kata angin engel. Oh, kalau begitu engkau adalah makhluk yang paling mulia. Langsung reda dan langsung runtuh. Nabi jawab, saya ini makhluk biasa, kekurangan dan kekhilapan biasa. Yang paling sempurna tidak ada kurangnya Allah. Setelah reda, datang lagi kepada api. Begitu menggejolak, membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api melihat, subhanallah. Dia tidak ini, Pak Nabi menyatakan, apakah kau tidak malu bahwa kau banyak kekhilapan, kelemahan segala macam. Api kalau begitu engkau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Baru merunduk dan tunduk. Datang lagi kepada air. Ya. Begitu juga pada saat bersalah, yang paling ayem adalah air bumi. Tetap Nabi uluk salam, tidak meronta-ronta bumi. Makanya sifat yang paling sejuk adem adalah bumi. Oleh karena itu unsur empat ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Jadi manusia itu ada unsur buminya, tanah, ada air, ada api, ya, ada angin. Angin ini kemauan, api nafsu, tenaga, ya. Air itu merupakan kesejukan, tanah, bumi ada kelembutan. Makanya orang yang paling bagus adalah orang yang mempunyai sifat kayak bumi. Mendengarkan apapun, datang berita baik bagus diterima, tidak pernah membalasnya. Kan bumi kan begitu, bangkai ya ditelan, betul. Tetapi bumi pasti mengeluarkan yang baik, betul. Pada saat bangkai ditelan, akhirnya jadi pupuk, betul. Cuma jadi mudah-mudahan kita manusia, makanya di sini Bapak Ibu sekalian kalau kita renungkan subhanallah, Allah luar biasa. Dan ini dalam posisi Nabi besar Muhammad SAW adalah cikal bakal dari semua makhluk yang ada. Oleh karenanya pada saat diciptakan itu semua ruh itu mengitari, membaca sholawat dan salam. Ini yang menimbulkan satu kesadaran kita bahwa luar biasa dengan sababianya adanya Nabi dan semua alam. Nah, kemudian walaupun begitu Nabi asal muasalnya dari berbagai macam makhluk, tetapi Nabi tidak pernah rasa sombong, tidak pernah rasa kagum dengan dirinya. Bahkan Nabi senantiasa apa yang dilakukan oleh Nabi sampai akhlaknya ada yang bertanya, bagaimana akhlak Nabi Quran? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau ingin mengikuti jejak Nabi, ya kita mengikuti Al-Quran. Oleh karena itu di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya ini Pak, kul katakanlah wahai Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kamu cinta kepada Allah. Ini namanya syarat di dalam ilmu nahwu sharaf itu. In, jika, maka jawabnya fattabi'uni. Jadi kamu cinta kepada Allah,
bisa cinta harus ikuti aku. Maka jawabnya fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya kalau kamu mengakui bahwa kamu cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti aku, bohong kan? Ini prosesnya bohong. Kenapa bohongnya? Tidak akan bisa mengeluarkan perilaku secara amalia ibadah kalau tidak mengikuti tata cara yang diatur oleh Rasulullah. Tidak akan mengenal Allah kalau tidak diinformasikan secara langsung. Firman Allah dibawa oleh Rasul, wahyu dan sabda Nabi. Kemudian tidak akan sempurna cintanya kepada Allah kalau tidak mengikuti aturan tataran yang diatur oleh Nabi. Manakala kamu istilahnya cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka apa manfaat dan maslahatnya mengikuti Nabi? Fattabi'uni yaghfir lakum. Ini manfaatnya Allah akan mengampuni dosa kamu. Nah, kalau ini yang menimbulkan faktor bermasalah dalam kehidupan baik dunia akhirat kan dosa. Betul ya? Orang bikin bingung hidupnya, orang tidak maslahat hidupnya, orang tidak ingin nikmat hidupnya karena ada dosa. Supaya maslahat dunia akhirat, dosanya diampuni dengan cara apa? Ikuti Nabi. Makanya kata Nabi begini dalam hadis Nabi, Bapak dan kita sering dengan kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat itu akan masuk surga. Semua umat itu akan bahagia dunia akhirat. Illa aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat bingung, qalu ya Rasulullah. Berkata sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau bahagia ya Rasul? Rasul jawab, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad kafar. Orang yang taat kepadaku dia yang bahagia nih, dia akan masuk surga. Tetapi orang yang tidak taat kepadaku dia yang tidak mau bahagia dan tidak mau masuk surga. Nah sekarang kuantitas kita mengikuti Nabi ini yang harus kita perhitungkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang dengan cara apa? Ya dengan cara Nabi membawa Islam. Makanya surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu kepada agama Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kita yang nyata. Nah, sekarang secara strata kita mengikuti Nabi. Nabi sudah wafat, betul. Nah, terus kiatnya apa yang harus kita lakukan? Nabi menyampaikan dalam sabda Nabi, taraktu fikum amroini lam in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan, kata Nabi, aku tinggalkan dua masalah. Seandainya engkau berpegang dengan dua masalah ini, saya tidak akan sesat. Apa? Al-Quran, hadis. Al-Quran, al-hadis, kita bukan orang Arab, kagak ngerti. Makanya Nabi bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Ulama waris daripada Nabi. Nah, ini yang meneruskan ini adalah ulama. Untuk menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah, yang notabene firman Allah, sabda Rasulullah, itulah perilaku Nabi. Ini. Yang notabene firman Allah, sabda Rasulullah, itulah perilaku Nabi. Oleh karena itu perilaku Nabi, ulama pewaris daripada Nabi, ini ulama ini kehidupannya, baik secara untaian bahasa, tutur katanya dengan perilaku yang lainnya, itu mencerminkan dan menafsirkan bagaimana kehidupan Nabi.
Oleh karena itu kita wajib mengikuti ulama. Yang kita tanda tanya ini ulama yang mana. Makanya menurut Imam Ghazali ada ulama su dan ada ulama akhirah. Kalau ulama su, ulama yang notabene-nya dengan ilmunya dia mencari dua hal, mencari kedudukan dan mencari harta, sehingga membimbing umatnya karena ada motivasi. Tapi kalau ulama akhirah adalah ulama yang semata-mata dengan ilmunya membimbing umat. Ini ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah dalam kehidupannya dari semenjak lahir sampai Rasulullah wafat senantiasa cintanya kepada umatnya, senantiasa sebagai rahmatan lil alamin dan senantiasa sebagai uswah, suri toladan di dalam kehidupannya, baik secara pada saat masih kanak-kanak sampai titik klimaknya terakhir adalah semuanya kehidupannya, perilakunya contoh, tidak ada yang tidak sebagai contoh dalam kehidupan. Makanya di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Uswah. Nah, suri toladan di dalam diri Rasulullah itu kepada siapa? Liman, bagi orang. Siapa yang liman? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. Siapa orang yang mengharapkan ridho Allah? Orang yang dalam kehidupannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebagai orang yang senantiasa mencari uswah, senantiasa mencermin di dalam kehidupan Nabi. Bagi orang yang tidak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bukan orang yang hidupnya uswahnya kepada Nabi. Ada uswahnya sebagai kepada selebriti, ada uswahnya kepada macam-macam. Nah, dunia yang begini carut marutnya berbagai macam kehidupan, berbagai macam foto dalam kehidupan, nuansa kehidupan, kehidupan yang berbagai macam. Itulah merupakan salah satu sudut cermin bahwa dunia inilah merupakan wahana sarana prasarana, dan inilah wajah yang kita lihat. Dunia seperti itu adalah merupakan cerminan, ada yang baik ada yang tidak, dan ini semuanya manusia diciptakan dari 4 unsur ini. Ada yang hidupnya belakangnya panas, gitu kan? Ada yang hidupnya bikin huru hara mulu kayak angin huru topan, betul ya? Ada yang hidupnya yang kayak bikin banjir buah, gitu. Ada hidupnya yang bagai tanah sejuk. Nah, ini sejuk ini ulama ini. Dengar suara tidak baik, dengar suara baik, tetap terima untai bahasanya mutiara. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang membuat memberikan manfaat buat orang lain. Subhanallah. Nah, oleh karena itu Rasulullah senantiasa begitu alaqah hidupnya untuk umat, untuk alam semesta, penebaran. Makanya semua alam senantiasa mengejar dan senantiasa ingin dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai di dalam salah satu keterangan bahwa apa yang dalam posisi Rasulullah secara fisik saja mereka berebut, saking ingin dekat dan ingin dalam fisiknya saja begitu mulianya. Kalau Rasulullah mengeluarkan kotoran, seluruh tumbuh-tumbuhan dekat dan menutupi apa. Dan apa yang dikeluarkannya, apakah istilahnya pipis atau yang lainnya, sudah hilang. Karena semuanya bumi dan yang lainnya merasa butuh dan merasa nikmat dan hadirnya Rasulullah SAW. Kalau kita melihat seperti itu, subhanallah, ingin rasanya senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Betul ya? Ingin rasanya rindu kepada Nabi. Hanya
kerinduannya ini kita yang dalam posisi di rumah, di diri kita, di mana saja kita membaca sholawat. Kemudian manakala puncak klimaksnya ada biaya, kita ingin menyampaikan salam langsung, manzaroni fadrofatika manzaroni fi hayati. Siapa yang ziarah kepadaku, datang kepadaku saat aku tiada, sama seperti dia datang kepadaku pada saat aku hidup. Dan inilah yang puncak klimaksnya orang bangga tuh wa kata Allah di saat mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, saya akhir hayatnya, paling terakhir hayatnya yang harus kita renungkan, subhanallah. Pada saat akhir hayatnya, malaikat Jibril sudah ada di ruangan Rasulullah. Kemudian malaikat Israel datang. Malaikat Israel tidak berani. Kemudian keluar malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebelum masuk, sahabat Abu Bakar masuk, sahabat Umar masuk, ngobrol. Kemudian saya mau ada tamu, keluar malaikat Israel, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah aku masuk? Silakan. Setelah masuk duduk di samping Rasulullah, bolehkah aku untuk membawa ruhmu bertemu dengan kekasihmu? Silakan. Begitu santun yang luar biasa malaikat. Terus yang paling kita, ya Allah subhanallah, yang paling kita takjub pada saat malaikat Israel mengambil ruhnya dari kaki, sedikit terasa sakit. Kemudian Rasulullah, ini kan buat contoh nih, bukan karena sakitnya karena Rasulullah diambil ruhnya karena dosa, bukan. Untuk memberikan pelajaran contoh. Pada saat ditarik, diambil sakit, tunggu dulu Israel, apakah kamu mencabut nyawa seluruh umat seperti ini? Iya. Sakitnya kalau badan diseset 10 kali lebih sakit, ruh diambil oleh saya. Nabi nangis. Di saat Nabi nangis, apa yang dimintakan oleh Nabi? Tolong sampaikan kepada Allah, mulai detik ini sakitnya umatku sampai yaumil qiyamah, jangan mereka merasakan. Jadi gabung satu saja saya merasakan. Jangan ada umat satu pun yang merasakan. Saya saja ini yang merasakan. Kalau kita tahu nih Pak, makanya kalau kita lihat kisah terakhirnya Rasulullah, ya Allah kita menangis, ya nampaknya kita membaca sholawat segala macam itu dengan keikhlasan. Sekarang ada orang baca sholawat kalau di amal neraka begitu. Ya, ini logikanya kemana ini? Logikanya ya kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badar alaina, fahtarabat minhul qudur, misla husnik ma ra'aina, qadku ya wajah sururi, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini subhanallah Pak. Jangan kau sampaikan, jangan sampai umatku merasa sakit. Sampaikan ke Allah. Kemudian Allah menjawab, sampaikan kepada kekasih bahwa umatnya yang beribadah yang mengikuti beliau
bahwa bukan diambil ruhnya nanti Israel, tetapi kau bawa tempat terakhirnya yang begitu aku janjikan surga. Nanti ruhnya senang dia keluar sendiri. Tuh. Makanya dalam hadis terangkan Pak, orang yang soleh itu Pak, ini malaikat Israel membawa kapas yang bersih harum semerbak. Jadi ruhnya nanti akan keluar. Lepas keluar ditaruh di sini Pak. Turun taruh sini bawa harum semerbak. Seluruh malaikat mendampinginya bawa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Melihat. Tetapi ya Rasul, manakala umatmu yang fajir tetap. Makanya di situ tadi semua masuk surga kecuali yang tidak enggan. Tetap akan diambil. Saya ambil dari bawah, dari kaki. Makanya kalau orang ngerti, ada orang sakit Pak, kalau sudah ngerti, udah pintar tentang masalah hikmahnya, itu dipegang kakinya. Nah, kalau dia pegang kakinya dingin, telinga dipegang. Kalau dia nggak usah dimasuk bawa ke rumah sakit, tinggal tunggu aja. Orang tua dulu tuh ahli luar biasa. Nah, tetap dicabut. Nah ini sakit, makanya kadang-kadang orang meninggal, kadang-kadang matanya ini segala macam itu karena sakit-sakit. Nah, ini Rasulullah SAW senantiasa cinta dan ingatnya kepada umat termasuk kita, Pak. Sampai seperti itu. Oleh karena itu, manakala kita semakin yakin umrah, semakin yakin membaca sholawat kepada Nabi, Nabi hadir. Di saat mengucapkan Assalamualaikum, salam, Rasulullah menjawab. Nabi menangis lagi Pak, subhanallah. Ya Jibril, manakala aku tiada, siapa yang menyampaikan salamku kepada mereka? Mau meninggal ingatnya kepada umatnya. Malaikat Jibril sampaikan kepada Allah, ya Allah, kekasihmu masih khawatir kepada umatnya. Siapa yang akan menjawab dan menyampaikan salawatnya Nabi? Kemudian kata malaikat, kata Allah, engkau Jibril. Jadi kalau ada orang baca salawat, malaikat Jibril yang menyampaikan, ya Rasul, ini salam umatnya. Rasulullah menjawab, semua umatnya yang mengucapkan salam dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita amalkan. Ini amal kebaikan ini dilaporkan hari Senin dan hari Kamis. Ya Rasul, ini amal umatmu. Kalau baik Rasulullah senyum, senang. Tapi kalau umatnya berlaku tidak baik, Rasulullah menangis. Mana ada Nabi yang seperti ini? Tidak. Apakah Nabi sila sebegitu kemudian ternyata kamu kemudian lupa dengan umatnya? Tetap posisinya masih. Beliau senantiasa masih setiap minggu senantiasa senyum, setiap minggu senantiasa menangis. Karena melihat pada saat perilakunya umatnya, pada saat perilakunya yang baik senyum, pada perilakunya tidak baik menangis. Nah kalau sudah sampai ke sini rasanya di hadapan Rasulullah tidak berani untuk selfie ya, betul? Ya orang sekarang umroh di samping Rasul selfie, wajib itu. Kasih tahu orang nanti di sini loh. Subhanallah. Saya itu ya Allah, Enggak malu. Kalau kita menghayati manzarani ba'da wafati kamanzarani fi hayati. Siapa orang yang datang kepada ustaz aku tiada, sama seperti dia datang kepada aku pada saat aku hidup. Sama persis kita datang kepada Rasulullah di Makkah, assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Itu sama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat yang lain datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi ya Allah, Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirru wa dhalli, anta misbah
salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya rasal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lihat kisah Nabi dalam kehidupannya. Pada saat Nabi diberikan istimewa oleh Allah Isra Mi'raj ya. Nabi kan diberikan kesempatan melihat surga, melihat neraka. Nabi yang lain tidak. Hanya Nabi Idris diberikan kesempatan oleh Allah melihat surga tapi tidak melihat neraka. Nabi Idris melihat surga. Kemudian Nabi Idris ditawarkan oleh Allah, apakah kamu mau kembali lagi ke umatmu? Karena merasa nikmat, Nabi Idris tidak mau. Makanya Nabi yang sudah masuk surga, Nabi Idris yang tidak kembali lagi. Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat neraka. Melihat surga dengan berbagai macam kenikmatan, kemudian melihat neraka berbagai macam sengsara keresapaan. Di saat Rasulullah habis Isra Mi'raj sampai wafatnya, setiap malam nangis mulutnya. Apa yang ditangisi? Khawatir umat, khawatir kita yang mau masuk neraka. Nangis setiap malam. Subhanallah. Bayangkan. Di saat terakhirnya yang disebut siapa? Bukan Siti Aisyah sebagai istri pendampingnya, bukan putrinya Siti Fatimah ya. Yang diingat apa? Kita, bayangkan. Apa yang disebutnya? Umat. Ya Allah, begitu cintanya kepada kita. Oleh karena itu kita nih harusnya alakonya, kolbinya kita senantiasa cintanya kepada Nabi. Nah, minimal cintanya kita kepada Nabi. Siapa yang orang sebut? Orang yang banyak-banyak sholawat. Mana sholawat yang senantiasa harus kita lakukan dalam posisi? Yaitulah yang kita sering minimal sehari semalam kan baca tahiyat, betul ya? At-tahiyatul itu kan di situ ada persyaratan baca sholawat rukunnya. Rukun tahiyat awal Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tahiyat yang kedua terakhir itu yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin sampai hamidun. Di saat kita membaca itu, getaran qalbi yang senantiasa alakonya kepada Nabi. Nabi yang begitu cintanya kepada kita, ya kitanya cintanya harus kepada Nabi. Standar kita, kualitas dan kuantitas kita, nah inilah yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Sampai di mana kita cinta kepada Nabi. Nah, untuk supaya kita terbukti bahwa cinta kita kepada Nabi, apa? Ikuti perilakunya Nabi, perintahnya dan meninggalkan larangan. Untuk mengerti mana perintahnya, mana larangannya, kita harus mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Apa itu? Al-Quran. Kita Al-Quran hadis tidak mampu secara seluruhnya karena kita bukan orang Arab dan Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab dan orang-orang yang spesifik bisa mengerti. Makanya firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti manakala kamu tidak mengerti. Siapa? Nah inilah al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang kualitas, yang ilmunya yang amat sangat dalam itu semakin kemari semakin jarang dan langka. Ya sudahlah, ya sebagai ajudannya ulama,
sebagai pendampingnya ulama yang telah ada di majelis taklim. Nah, ini. Oleh karena itu majelis taklim mana yang harus kita ikuti? Menurut Imam Ghazali, majelis taklim yang satu. Di majelis taklim itu satu ngajinya secara umum, tidak khusus begini-begini, ada harus ditalkin, ada dibaiat. Yang kedua, pengajiannya yang tadinya ragu semakin yakin. Yang ketiga, mengajak tadinya malas semakin rajin. Yang keempat, manakala tadi pengajian itu yang tadinya bermusuhan semakin damai, maslahat. Minimal ada 5-10 syarat. Itulah pengajian yang akan membawakan kesejukan dan keberkahan. Nah, kesejukan dan keberkahan inilah yang minimal syarat dan prasyarat kita, minimal orang yang mengikuti Nabi. Makanya Nabi di hadis yang lain, idza marartu biriyadil jannah farta'u, apabila kamu lewat ada taman surga, bersegeralah. Qalu ya Rasulullah, mana taman surga ya Rasul? Sahabat tanya, majelis taklim. Jadi kalau kita sering duduk di masjid taman surga, berarti insya Allah ini seratannya begitu Pak. Nah, orang yang tidak suka setan nih, jangan ikuti setan. Mana bentuk setan? Minal jin nanti Pak. Dilarang di berbagai macam faktor, berbagai macam tantangan, rintangan. Orang masuk ke taman surga itu malas. Betul ya? Orang mau masuk surga ini malas. Malas ngaji, malas ini, malas ini, malas ini. Makanya di pengajian paling beberapa orang. Betul ya? Jadi kalau begitu kita itu orang yang diberikan manfaat nikmat oleh Allah, alhamdulillah. Dan orang yang dipilih oleh Allah insya Allah dapat tiket masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bukti terakhir nih, bahwa kita harus sering berbaca surga Allah. Nabi di surga masih ingat. Salah satu hadis keterangan begini, ada orang yang di neraka disiksa. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat jangan keras-keras, takut kedengaran oleh kekasih. Kemudian sampaikan dia supaya senang, jangan keras-keras nangisnya, aku bebaskan dari siksa neraka. Satu senangnya jerit, udah jerit kedengaran oleh Nabi. Malaikat suara apa? Suara orang yang disiksa di neraka dan dibebaskan. Itu umatku, iya umatmu masih banyak. Nabi nangis. Setelah nangis Nabi sujud di Allah, kemudian minta izin untuk membebaskan seluruh umatku dari neraka. Ini yang namanya syafaatul umat. Syafaat untuk subhanallah. Udah tinggal nikmat masih ingat Tuhan itu. Nah sekarang kalau umatnya ya Allah suruh cinta, salah satu cinta kan begitu Pak. Orang yang cinta sesuatu pasti banyak menyebut ya kepada sesuatu itu. Kita cinta apa? Sering pegang, sering cium, sering membaca, sering sebut ya. Nah kita ini cintanya supaya kita rasa cintanya kepada Nabi kan tahu. Makanya ada bahasanya, siapa orang tidak kenal rasanya. Nah, harusnya nih kalau ini ceritakan nih betapa posisi Rasul segala macam supaya umat ngerti. Ini kadang-kadang mau ceritanya politik. Ya nanti umat kadang ngerti ya Allah. Begitu Nabi yang luar biasa. Jadi di sini Pak, di saat kita ngerti seperti itu subhanallah, alangkah mulianya Allah luar biasa.
Kemudian apalagi kalau kita lihat dari segi kehidupan, pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Taif ya, sebelum hijrah yang kedua, hijrah pertama kan ke Taif. Kemudian dilempari Rasulullah sampai berlumuran darah. Kemudian malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, saya kau izinkan aku akan angkat untuk menghancurkan penduduk Taif. Aku akan angkat. Tapi apa Nabi sayang kepada manusia? Dia tidak tahu siapa aku dan apa yang dibawa oleh aku. Mereka generasi yang lalu dia tidak mengerti apa akan angkat anak keturunan. Begitu santunya. Pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu yang namanya Suraqah, ingat 100 ekor unta membawa pedangnya mau menghunus, jatuh lagi malaikat Jibril yang menjatuhkan. Nabi tahu, jatuh ditolong lagi sampai 3 kali. Di saat 3 kali, satu kaul mengatakan akhirnya itu Suraqah masuk Islam. Saya melihat santunnya Rasulullah. Ya Allah. Nah kita harus ikuti Rasul ya. Sampai ada dalam hadis Nabi Rasulullah kalau lewat ke masjid, kalau sekarang kan masjid rata Pak ya. Kalau dulu kan apa istilahnya pegunungan, masjid di bawah. Jadi kalau lewat diludahi. Nah udah lama kalau diludahi, mana yang diludahi nanya, dia lagi sakit. Ya Allah berkasih itu sakit. Ditanya mau bawa kue itu subhanallah. Begitu sakit Rasul tidak pernah. Siapapun orangnya, bentuknya apapun, orang yang memusuhi tetap didoakan. Inilah yang luar biasa. Rasulullah SAW. Pantas kalau memang senantiasa Muhammad SAW, orang yang senantiasa dipuji. Hamidah kan, Hamidah Yahmad, ya. Hamidah memuji kalau Muhammad dipuji. Jadi Nabi yang dipuji, makanya sunnah kita lahir anak atau cucu pertamanya itu nama laki-laki Muhammad atau Ahmad supaya dipuji terus. Makanya kalau ada orang yang namanya Muhammad disebut dengan nama tidak baik, tidak boleh, makruh bahkan haram kalau mencari. Seperti kan ada Muhammad tidak baik atau Muhammad Gebleng. Jadi walaupun bentuk apapun tidak boleh karena itu ada Muhammad. Karena dia ini ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah ini kan posisinya Pak Yono selama jemaah ini ya, ini senantiasa hidup pada beliau. Bapak mau sana titip salam kepada Rasulullah. Kita doakan mudah sehat berkah, insya Allah dengan sempurna. Nanti di Raudhah usahakan sunnah sholat di mimbarnya Nabi. Di dalam salah satu hadis Riyadul Badi'ah karangan Syekh Muhammad Hizbullah, di sana dituangkan bahwa salah satu sunnah itu sholat di mimbarnya Nabi. Kalau memang padat agak dekat, kalau selainnya insya Allah di Raudhah. Karena ini Raudhah kan Rasulullah bersabda, "Ma huwa Raudhah?" Rasulullah menjawab, "Ar-Raudhah ma baina hujrati wa minbari." Raudhah adalah antara kamarku dan mimbar. Ya sekarang itu kan. Iya. Iya, ya sekarang. Ya sekarang udah ada karpetnya yang hijau itulah di Raudhah. Ada karpetnya. Iya ada karpet. Namanya merah hijau. Jadi enak. Hijau. Jadi di situ usahakan kalau memang masih bisa kita di mimbar Rasul, kalau tidak bisa agak dekat ya karena kira-kira udah agak lebar sekarang ya. Jadi itu usahakan, dan di situ subhanallah kita istilahnya ilmu yang istilahnya apa, ada sidik jari ya. Sidik jari dalam artian manakala kita sholat di musola atau di Raudhah itu kan ada debunya itu akan terbang nanti
disitulah kemudian kita nanti di Mekah. Itu yang namanya Hajar Aswad. Nanti diciptakan oleh Allah ada lidahnya, ya, ada lidahnya, dan akan memanggil-manggil siapa orang mencium dan istilah. Kita istilah Allah Akbar itu di Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Rukun Yaman yang Hajar Aswad dan Yaumul Qiyamah ada diciptakan oleh Allah, ada lidahnya untuk memanggil-manggil orang yang pada saat dulu istilah kepada Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Nah, pada saat di situ selesai, usahakan diniatkan kita nempel badannya, kemudian cium. Kalau nggak bisa nyium Hajar Aswad dan nyium Rukun Yaman, nyium kaki nempel, berdoa di situ. Kalau bisa nggak bisa mencium Hajar Aswad, kalau tidak istilah. Nah, Tuhan kita semuanya ini kalau bisa menjadi apa ya. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Kalau kita kembali ke sini Pak Bapak, kalau selama ini lagi harus berpatokan pada Quran dan hadis. Kalau Al-Quran kan memang kita itu dari awal kecil pun sudah bahkan disuruh baca supaya tidak oke. Dan dalam hadis itu kan ya dari bapak-bapak kita dapatkan. Sekarang ini kan ada buku hadis yang setebal dulu. Di bawah dulu, hanya baca satu hadis saja. Sementara itu segini, kapan hadisnya gitu. Nah itu satu. Jadi dari bapak dulu belilah buku ini. Sementara bapak-bapak ada mereka. Kalau tidak dapat dari alim ulama, tidak ada keberkahan gitu. Jadi belajar sendiri maksudnya, tidak ada keberkahan daripada ilmu itu. Jadi langkah saya sebenarnya, misalnya kayak langkah saya seperti itu, ingin supaya berkah itu gimana? Terima kasih. Ya inilah yang menimbulkan satu keberkahan, itu dengan hadis. Kita kan cuma sekali dibahas sama bapak tadi. Iya, betul. Satu sementara mungkin sebalik ini gitu. Betul, makasih Mbak Dia. Kalau kita telusuri ya, kadang-kadang 10 hadis bahasanya satu. Oh. Jadi artinya kalau kita secara taklim nih ngaji, kemudian saya cerita kisah Nabi, kemudian bagaimana perilaku Nabi, bagaimana perilaku Nabi. Kalau udah dibedah, ini mungkin ada 50 hadis. Karena 50 hadis itu kadang-kadang membahas satu masalah, cuma rawinya yang berbeda. Nah, terus kita mengikuti Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana ibadah Nabi. Nah, ibadah Nabi sholat itu kalau kita bahas tentang masalah sholat itu bisa sekian hadis bab masalah sholat. Dan itu pada saat Ustaz menyampaikan tentang sholat itu seolah-olah kayak rangkuman dari beberapa hadis, rangkuman dari Al-Quran. Makanya kita belajar sebenarnya fiqh Islam gitu ya. Fiqh Islam itu kalau kita menghayati dan mengamalkan ilmu yang diterangkan seperti itu bisa sebendel hadis sekian hadis dan beberapa ayat dirangkum menjadi satu. Bagaimana Allahu Akbar itu. Dan itu yang menimbulkan satu keberkahan. Kita tambah lagi di saat itu supaya lebih yakin bahwa pada saat malam itu saya mendengarkan Ustaz menceritakan oleh hadisnya ini. Nah ini seolah-olah berarti mereferensi kita baca hadis yang lain itu menimbulkan satu keberkahan. Kalau kita ingin semuanya harus apa istilahnya diijazahin, kita dibahas, kita nggak sempat waktu. Satu. Yang kedua, kita baca Quran dan baca hadis, khususnya hadis itu walaupun seandainya kita tidak apa istilahnya tidak langsung dapat izin dari seorang guru pun itu umum insyaallah. Terus yang ketiganya bahwa pada saat kita ngaji begitu itu seolah-olah itu mereferensi dari hadis-hadis yang lain yang kita baca dan itu merupakan rujukan. Makanya guru juga harus ada gurunya lagi supaya itu keberkahan. Saya berani mengaji begitu karena saya pernah mengaji sama guru. Jadi insya Allah kita baca
begini seolah-olah apa yang baik di membaca tentang bab masalah kehidupan Nabi, bab masalah akhlak Nabi, bab masalah ibadah Nabi, jadi referensinya dalam taklim ini. Itu kayaknya. Terima kasih. Ya, boleh. Kalau dalam hal zikir kan memang Bapak anjurkan kalau bisa setiap nafas itu baca Alhamdulillah. Iya. Kalau dalam hal salawat ini saya pernah diajarkan oleh Pak Al-Fatihah bacalah barang sekali sesuai dengan hadis Al-Qaf yang dibawa. Nah, saya baca sekali, tapi hanya pagi doang. Nah, siang-siangnya gimana? Apakah iya. Ya. Itu 500 itu minimal. Oh. Tapi tidak harus di sepanjang seperti la ilaha illallah tadi kan? Ya. Sepanjang hidup kita sepanjang hidup. Yang bagus sepanjang hidup. Sampai bernapas. Enggak kan tadi kalau dia nafas kan Bapak aja kan ya, nafas itu kalau baca sholawat itu ada Allah. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Itu Allahnya di awal. Jadi seandainya kita tidak la ilaha illallah baca sholawat ada dua nilai. Allahumma sholli ala. Kan tidak mesti dilepaskan, kan bisa dengan itu udah hati. pasti. Kalau memang begitu, maka yang ditarikan ya. Itu udah ada Allah di sini. Kalau Ada ada Allah yang yang mungkin nih kalau apa ini ngomong sendiri. Iya, jadi makanya di sini kita sering mendengar ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali Islam. Itu Habib Muthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya itu mengomentari bahwa jangan sampai qalbi kita tidak menggetarkan dalam untaian kalimatnya Allah, Allah, Allah. Di saat qalbi kita yang secara sirri kemudian ingat sesuatu yang lain, tidak ingat Allah, kemudian malaikat Jibril datang mencabut nyawanya, itu termasuk orang yang mendapatkan su'ul khotimah. Makanya kata Nabi, aku takut kepada umatku adalah musyrik kecil. Musyrik kecil itu apa? Musyrik yang hatinya kelihatannya wajah perilakunya iman, tetapi hatinya ingat kepada selain Allah. Itu musyrik kecil. Makanya disinilah dalam zikir itu ada yang zikir khafi. Ya. Zikir khafi itu tidak ada bahasa suara, tetapi hatinya Allah, 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 Allah. Ada zikir qauli ucapan. Ada zikir hissi rasa. Yang tak ada indrawi di rasa. Ada zikir akan anggota badan. Kita ngaji ini termasuk sholat bikin akan. Ada zikir yang ilmi. Nah, zikir 6 zikir itu termaktub tergabung di dalam sholat. Makanya Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Ingatlah, dirikanlah sholat untuk ingat kepada ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, ingat kepadaku menenangkan jiwa. Saya menerangkan ini, dirikanlah sholat. Kalau dibedah, ini berapa lembar, berapa hadis. Kemudian zikir di hadis ini, di hadis ini, di hadis ini zikir banyak, di ayat ini zikir banyak. Ini termasuk salah satu rangkuman, makanya al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Kemudian ulama ada murid-muridnya ya. Ini murid-muridnya menerangkan tentang masalah kehidupan terus, tentang masalah zikir, masalah sholat. Dan ini kita pada saat kita ngaji ini, kemudian nanti pada saat ada waktu senggang kita membaca hadis. Oh ini sholat begini, oh sesuai dengan waktu saya ngaji. Seolah-olah ini ada referensi. Kita baca hadis itu dari hasil ini dan itu sah. Nah ini zikir. Nah kita hitung nih zikir. Satu, zikir qalbi, zikir qauli ucapan, zikir hissi rasa, zikir akal anggota badan, zikir akli akal, ilminya. Kan ilmu kan zikir nih. Kemudian ada zikir bilmal. Kita menutup aurat kan harus pakai duit nih. 6 zikir ini masuk dalam perilaku kita sholat. Makanya semakin orang banyak sholat, orang yang banyak zikir. Makanya nanti Pak Yono
kalau istilahnya melihat orang apa selesai sholat di sana, jangan heran. Karena orang sudah yakin satu, dia merasa bahwa satu rakaat di Masjid Nabawi 1000 rakaat, satu rakaat Masjidil Haram 100.000 rakaat. Makanya waktu kemarin saya orang tua, Assalamualaikum, Allahu Akbar, ada selesai. Saya ini takut ketabrak, jadi saya jagain berdiri di sini. Ada yang ini kasihan kakek-kakek itu. Nggak selesai. Itu apa kain saya ditarik lagi, suruh duduk. Tadi itu sudah nggak selesai. Saya tanya sama teman yang bisa menerokong itu siapa sebetulnya waktu saya itu jaga itu nggak selesai. Kemudian narik lagi kain saya, naik lagi kain saya pas itu. Subhanallah. Itu udah wafat 100 tahun lebih sebetulnya saya menyampaikan maksiat kepada Ustaz. Kalau saya kan nggak ngerti. Kalau saya ngerti, saya peluk gitu. Masya Allah. Makanya di sana tuh kita harus takutnya ada malaikat, ada wali. Itu makanya kita nggak boleh ada yang nginjak betul dia marah. Jangan kita marah, takutnya ini malaikat yang lagi iman kita. Nah ini yang makanya ya kalau kita singgah ini di samping Ka'bah masih sempat selfie. Ya Allah, itu saya pas itu nangis ya Allah. Kalau saya tahu itu, saya peluk itu. Ya karena kebetulan kan kalau menjelang maghrib gitu kan, udah makin apalagi itu malam Jumat kan, kalau Jumat kan besok kan libur, umroh tuh makin kayak orang haji itu padat banget. Jadi saya tahan untuk sholat itu Allah. Saya halal itu kan ada korma itu kalau ada untuk buka ya haji ada korma. Iya nggak mau. Terus sholat terus subhanallah. Nah, inilah kenapa tadi itu aqimis sholat tadi itu. Ingat, dirikanlah sholat untuk ingat padaku. Nah, kenapa orang yang ingat kepada Allah zikir sejuk? Karena pada saat kita berdiri nih Pak, kita berdiri Allah taburkan rahmatnya. Berdiri mau sholat taburkan rahmatnya. Semakin banyak kita berdiri sholat, semakin banyak rahmat. Ini yang menimbulkan kesejukan ini. Ibarat kalau ada noda dan dosa itu ambrol kata orang Jawa. Artinya bersih. Di sini. Jadi makanya kita di sini walaupun tidak di Masjidil Haram kita banyak sholat sunnah. Apalagi di hadis yang lain Rasulullah siapa orang yang sholat isya sama dengan dapat pahala umroh menjelang terbit matahari sempurna terbit sholat sunnah isya di rakaat ini. Di saat habis subuh terus tidak melakukan hal-hal yang lain, hal yang di luar ingat kepada Allah, kita zikir pada Allah. Kita dari musola sambil nyiram sambil wiridan gitu ya. Terus pada saat ini kita ambil air untuk Allah. Itu dapat umroh. Alhamdulillah. Nah sekarang bayangkan Pak, orang yang tidak mau sholat, tidak ada keberkahan kan? Tidak ada rahmat Allah, tidak ada ridha Allah. Betapa gelisahnya, gersangnya. Kenapa? Karena badan kita unsur apinya membara, unsur anginnya membara, unsur airnya membara, unsur buminya itu tenggelam sama tiga ini. Makanya kalau ada orang yang tidak ibadah, tidak sholat, semakin rakus, semakin emosi, sampai terjadi itu unsur apinya membara. Ada polisi yang halang-halangnya sampai sobek. Betul nih. Ini apinya membara. Dapat haji itu polisinya. Polisinya dapat lagi haji. Ya, dari Lubus dapat apa? Hadiah kurang haji. Subhanallah. Dari kedutaan. Dan hikmahnya berarti Allah yang mengatur ya. Mungkin beliau itu pengen berangkat haji kagak bisa. Ya. Nah, Allah sababnya proses disuruh tuh sama Allah. Si wanita itu disuruh. Jadi harusnya diterima kasih juga. Iya, udah dimaafkan kan Pak? Iya. Ini mama artinya ini prosesnya. Akhirnya dapat hadiah. Ya subhanallah. Semua biaya kami. Alhamdulillah. Ya ini
Ya kalau orang baik itu di mana aja? Ada aja. Makanya di sinilah ada orang yang mengatakan bahwa kita standar kesabaran ada batas kesabarannya. Di dalam agama Islam nggak ada batas sabar. Puncak klimaknya harus kita sabar. Makanya orang berangkat tadi suruh banyak sabar, berapa umroh banyak sabar. Kan sabar itu ada batasnya, nggak ada batasnya. Di sinilah kita diuji standar kesabarannya berangkat tadi. Nggak pakai kuota lagi, nggak pakai ngantri lagi, nggak pakai kedutaan. Iya, subhanallah, itu nikmat itu, alhamdulillah. Ada lagi silakan. Ya. Diketahui Nabi kita itu kesayangan Allah, kekasih malah ya, kekasih. Iya. Ini juga mengatakan malaikat-malaikat. Iya. Contohnya kayak apa? Peristiwa Isra Bisa. mereka tidur dari Musa terus, bisa Nabi kita. Pertanyaan saya, kenapa selalu kalau kayak wahyu misalnya, atau tadi juga akhir hayatnya juga, kenapa selalu menjadi mereka itu langsung? Betul. Ini satu proses untuk pembelajaran. Ya. Pembelajaran bahwa Allah bisa memberikan hidayah kepada orang langsung, tetapi harus melalui proses. Allah bisa memberikan ilmu langsung tanpa melalui guru. Proses. Ini pembelajaran, proses pembelajaran. Birokrasinya begitu. Pembelajaran bahwa bisa saja Allah memberikan kepada Rasulullah tidak melalui wahyu, tidak melalui malaikat Jibril, bisa. Tetapi ini merupakan pembelajaran. Artinya bahwa kita melihat uswah Rasulullah dapat wahyu itu melalui malaikat Jibril. Kita pun pengen ilmu, bisa kita minta, ada namanya bahasanya ilmu laduni, tanpa melalui proses, ya. Itu bisa. Kayak wahyu juga ada yang tanpa melalui malaikat Jibril, kan ada yang paling berat itu langsung ini melalui ilmunya ada. Nah, itu bisa Allah memberikan sesuatu ilmu kepada manusia tanpa melalui proses belajar, itu namanya ilmu laduni. Tetapi harus melalui pembelajaran, ada guru. Oleh karena itu di sini al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan nembus kepada qalbi yang punya cahaya manakala gurunya tidak ikhlas. Akan nembus. Oleh karena itu konsep pembelajaran, belajar mengajar harus semuanya ikhlas. Si muridnya ikhlas, wali muridnya ikhlas, gurunya ikhlas. Manakala gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, wali muridnya tidak ikhlas, ilmu tidak sama. Apalagi sekarang guru banyak diprotes di situ. Makanya ilmunya dapat, tapi tidak berkah. Pintar, tapi kalau orang Jawa keblinger. Di sini, ini karena sudah lepas. Makanya saya membaca taklimul muta'alim di sana karena ada satu metode, ada satu didaktik metodik yang tidak ada didaktik metodik di dalam pendidikan umum secara keseluruhan. Ini ada taklimul muta'alim. Di sana dituangkan banyak orang yang belajar tapi tidak hasil belajarnya, tidak sampai kepada sasarannya. Kenapa? Ilmunya dapat tetapi tidak berkah. Kenapa? Karena orang belajarnya itu diantaranya kurang menghormati guru, kurang menghormati tulisan, kurang menghormati ilmu. Sekarang guru dicemoohkan, guru tidak dihormati, ilmunya dapat, berkahnya tidak dapat. Makanya banyak orang pintar tapi keblinger. Itu proses. Jadi itu Allah memberikan pembelajaran kepada hambanya, kepada hambanya ya. Tapi bisa saja Allah menyampaikan seperti ini, tapi Allah tidak langsung memberikan supaya ada proses pembelajaran. Artinya inilah yang dalam kondisi bahwa semua makhluk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling butuh membutuhkan. Prosedur yang Allah membuat. Makasih. Ya, silakan. Apa setiap zikir itu harus ada pakai sekian hitungannya gitu Pak? Iya, zikir itu sebetulnya para ulama ada jumlah sekian itu minimal. Jadi yang bagus itu tidak ada itu. Yang bagus tidak ada. Kita sholawat banyak-banyaknya ada. Kenapa kok ulama pada ada jumlah-jumlah sekian itu supaya ada kita yang masuk pembelajaran itu mencapai sasaran.
500 gitu kan. Nanti kalau sudah 500 ini 1000 terus tidak terasa. Jangan terikat dengan 500, udah 500 selesai udah kagak baca sholat. Ya salah. Kayaknya siangnya kan maksud saya tadi ya pagi doang yang bagus. Yang siang-siangnya sih tidak sebanyak yang itu lagi. Gitu. Ya minimal itu sebetulnya ijazahnya, makanya nih orang yang mendengarkan, yang memberikan ijazah juga harus jeli, jangan sampai umpama itu 500 kemudian 500 jangan. Itu beliau menyampaikan 500 itu minimal. Jadi ada sasaran target minimal 500, nanti kesananya baru sendiri dengan refleks sendiri. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan wiridan yang tidak ada proses itu, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, sholawat, wudhu tidak wudhu, itu semuanya diterima, hanya baca sholawat. Jadi kita baca sholawat dengan tidak ikhlas diterima sama Allah. Kita tidak wudhu diterima, itu istimewanya kalau baca sholawat. Dan wiridan yang paling menimbulkan kesejukan qalbi itu sholawat. Makanya kalau kita banyak sholawat. Nah makanya kita nanti orang berangkat haji di dalam Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram beda. Masjidil Nabawi itu langsung sejuk dan dianjurkan banyaknya baca sholawat. Nanti kalau di Masjidil Haram dianjurkannya banyak istighfar. Ada satu watak-wataknya. Kita ingin sejuk hidupnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkah kalamah ma'unah, berkah syafaat Rasulullah, berkah ta'lim ya Allah, berkah usahaan kasih ya Allah. Ya Allah ya Allah. Sehatkanlah badan orang tua kami ya Allah. Sehatkanlah badannya, mudahkan perjalanan istri untuk melaksanakan umrah ya Allah. Dalam perjalanan ya Allah. Allah empat anta sahibu fisah wal khalifatu fil ahli wal mali. Engkau adalah pendamping dalam perjalanan ya Allah. Engkau adalah pembina dalam kehidupan harta benda dan keluarga ya Allah. Wa yassir ya Allah ziyaratahu ila baitillahil haram. Mudahkanlah ya Allah mereka dan istri ya Allah untuk melaksanakan tawaf dengan sempurna ya Allah. Bisa mengucap hajar aswad ya Allah. Bisa istilam di rukun jamaah ya Allah. Bisa berdoa di Multazam ya Allah. Bisa berdoa di Maqam Ibrahim ya Allah. Bisa sholat di Hijr Ismail ya Allah. Bisa melaksanakan sa'i ya Allah dengan sempurna ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Bisa minum zam-zam ya Allah. Ya Allah bukakanlah qalbi dan hatinya senantiasa menikmati minum air zam-zam ya Allah. Sesuai dengan sabda Nabi, setiap orang minum air zam-zam ya Allah, apa yang dia katakan dia mau akan kabul sama Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Razzaq ya Dzal Jalali, berikanlah kemudahan untuk berziarah ke Rasulullah ya Allah. Bisa menguntaikan kalimat salam kepada beliau ya Allah. Berikanlah kenikmatan ya Allah, anugerah dengan qalbi yang bersih Allah. Di saat menguntaikan salam ke Rasulullah, teteskanlah air mata dan kerinduannya kepada Rasul. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bisa mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar, uluk salam kepada sahabat Umar. Bisa sholat di Raudhah dengan nikmat dan berkah-Mu ya Allah, yang senantiasa dengan kerinduannya ya Allah, yang senantiasa dengan kesejukannya ya Allah. Di saat-saat pada saat tetap dengan Rasulullah ya Allah, berikanlah anugerah ya Allah, hati yang senantiasa cinta rindunya, yang senantiasa bergelora ya Allah, menikmati datangnya Rasulullah. Kami memohon ya Allah, bukakanlah qalbi kalian dan istri ya Allah, senantiasa ingat kepada kami ya Allah, menyampaikan salam. Kami pun rindu ya Allah, ingin ziarah ke Rasulullah. Kami pun rindu ya Allah, ingin ziarah ke Baqi. Kami pun rindu ya Allah, ingin ziarah ke Ma'na ya Allah. Kami pun rindu ya Allah, ingin ziarah ke Uhud ya Allah. Di sana ada semua para sahabat yang dijamin masuk surga ya Allah. Kami ingin ya Allah, hamba-Mu Khairul dan istri ya Allah, ingin ziarah ke sana ya Allah. Berikanlah kenikmatan qalbinya yang senantiasa nikmat ya Allah. Di sana ada sahabat Rasulullah yang meninggal, yang dimandiin,
salam kepada mereka, izin kepada Pak Yoto ya Allah, mudahkanlah semua urusannya, kabulkanlah hajat-hajat ya Allah, mudahkanlah pada saat perjalanan nanti pulang telah mendapatkan umratan mabrurah ya Allah, umratan mabrurah ya Allah, umratan mabrurah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di saat beliau melihat Ka'bah ya Allah, berikanlah qalbi yang bersih ya Allah. Di saat memandang Ka'bah yang merupakan nikmat dapat 20 rahmat melihat Ka'bah ya Allah, berikanlah getaran hati yang syukur ya Allah, senantiasa dengan kenikmatan bisa meneteskan air mata, bisa meneteskan air mata dengan sekujur badannya, muntahkan bahasa noda dan dosanya, ampunkan ya Allah. Dan beliau senantiasa memancarkan qalbinya kepada kami yang ada di sini ya Allah, sehingga biasa kami pun akan mendapatkan kesejukan doa-doa beliau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sebab dia berkah kemurahan dan sebab dia ibadahnya karyawan dan istri ya Allah, semua noda dan dosanya ayahanda ibunda yang terkeras ini ya Allah, ampunilah semua noda dan dosanya ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah, karena tanpa jasa mereka ya Allah, Ayana sebagai hamba-Mu ya Allah tidak seperti ini ya Allah. Jasa-jasa mereka ya Allah, sababiyah yang melaksanakan ibadah haji ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, ampunlah dosa dan dosanya ya Allah, jadikanlah maghfiratan taman surga ya Allah. Ya Rahman Rahim, Allahumma yassir ziyaratana ila Baitul Haram, mudahkanlah kami semuanya ziarah ke Baitul Haram ya Allah, wa zamzam wal maqam wa mas'a bainal safa wal marwah, wa yassir ziyaratana ila maqbaratin Nabi Mu'azzam, mudahkanlah kami pun untuk berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hajjana umratana umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabur. Ya alimana wa sudur, akhrijna wa akhrijhuma min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu